Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kami Podcast Telkom Kendari di episode 3 dengan saya Esti. Hari ini ditemani dengan Kak Wiwi Arianti. Selamat pagi Kak. Pagi. Apa kabar Kak Wiwi? Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih sekarang Kak Wiwi? Kalau sekarang saya masih kerja lah ya. Kerja Iya. di mana Kak? Salah satu perusahaan swasta. Wih, wanita karir guys Kak Wiwi ini. Dari Kak Wiwi sendiri punya bisnis kan ya. Nah dari bisnisnya ini Kak Wiwi itu mulai awalnya berbisnis tuh dari apa? Aduh, gitu? panjang Sejak kapan? ceritanya. Nah bagus tuh ceritanya. Kalau banyak cerita tuh saya senang Iya, gitu. iya. Oke, jadi kalau kita nih ya sebagai karyawan lah ya, gitu Betul. mungkin bisnis mungkin jadi side job lah gitu, Iya, betul. usaha sampingan. Cuman itu juga bukan sesuatu yang terencana. Lebih tepatnya tuh kayak mungkin ke-trigger ya usia-usia saat Iya, muda betul. dulu gitu. Iya. Apa quarter life crisis? Iya, mungkin menghadapi quarter life crisis di saat itu. Jadi kalau bisnis sendiri sih mungkin saya baru belajar juga ya, belum bisa dibilang sampai sekarang udah tahap apa Betul. gitu ya. Mungkin cuman untuk saya sendiri sebuah pencapaian gitu. Jadi kalau bisnis itu saya mulai kalau nggak salah di sekitaran 2019 lah. 2019, wih udah lama tuh ya. Berarti Lumayan lah, ya 5 tahun 5 tahun ya. lagi. Ya, jadi 2019. Kalau ditanya kenapa ya mungkin itu tadi jawabnya. Iya. Di 2019 itu mungkin usia sekitar 24-25 tahun lah kita Iya, ya. betul, Pada betul. saat itu memang benar-benar menghadapi yang namanya quarter life crisis, di mana kayak kita kerja tapi emang kita nggak tahu kita lagi ini apa sih Iya, gitu. betul. Kayak kok teman-teman udah pada Iya. sampai ke tahap ini, kita masih gini-gini Iya. aja, kayak gitu-gitulah. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu timbul dan Iya. mungkin ke-trigger juga sama ya lingkungan. Kayak teman-teman udah Iya, hebat ya, gitu. udah ada ininya Uploadan-uploadannya udah bagus. uploadannya bagus. Mungkin lebih ke sana sih awalnya. Iya. Terus mungkin ditambah lagi bumbu-bumbu lain, jadi cewek yang mungkin punya pasangan saat itu, terus Betul. kayak overthinking tiap hari mikirin Iya. ini si orang ini sayang nggak sih sama aku. Jadi lebih ke sana mungkin ya, jadi kayak biar mengurangi Iya, overthinking betul. cewek-cewek pada umumnya lah ya, jadi Iya. nggak terlalu ngurusin itu aja gitu. Jadi punya keseharian yang itu terus tiap hari. Jadi overthinking terus tiap hari ya, ibaratnya emang lagi melewati itu aja lah, quarter life crisis aja lah. Nah Betul. setelah itu kalau ditanya bisnisnya itu mulai dari mana ya, sebenarnya sih kayak ada peluang ke bisnis lah Iya. gitu. Jadi waktu itu kebetulan teman-teman sekitaranku itu mungkin memang semuanya pengusaha Oke. gitu. Jadi kayak entrepreneur. pengen lah ya Iya, gitu, pengen punya bisnis juga Betul, nih iya, gitu. Nah tapi awal-awal ya tetap aja kita orang yang nggak punya basic sama sekali. Kalau dibilang nggak punya sama sekali, benar, saya nggak Iya. punya sama sekali basic. Punya usaha itu nggak ada sama sekali gitu kan. Jadi dari kecil kita hidup sesuai inilah, sesuai jalannya lah ya, sekolah gitu. Nggak ada tuh kuliah kita jualan, nggak ada gitu. Jadi emang nggak ada. Biasanya kan ada tuh yang dari kecil udah suka jualan es lilin atau suka punya jualan apa aja bisa dijualin lah Sudah ada ibaratnya. bakat-bakat Iya, ada jualan bakat gitu. jualan. Nah Betul-betul. kalau saya sih sebenarnya sama sekali nggak ada, karena orang tua juga saya nggak ada basic jualan juga. Jadi emang nggak pernah ada. Nah caranya mau jualan tuh jadinya bingung kan, pengen punya usaha tapi kita nggak punya skill Iya, gitu betul. kan. Kita nggak punya skill, terus kita juga nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Jadi mikir lah gitu, apa ya usaha yang kira-kira, saya ini kantoran gitu, saya punya jam kerja Senin sampai Jumat. Oke, 9 Jam to 5. 9 jam 9 sampai jam 6 sore bahkan. Oh, jam 6. Jadi aduh, ngelihat sekitar teman saya pengusaha. Ini pengusaha ribetnya di mana sih gitu Iya. kan. Ini pengusaha kan mereka sibuk nih masarin produk dan lain-lain. Betul. Jadi udah saya di situ ngambil peluang aja. Gimana caranya si pengusaha ini tetap fokus sama usahanya. Jadi saya bikin
foto produk. Oh. Jadi foto produk sama video produk ibaratnya kayak company profile juga. Betul. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi lebih ke arah si pengusaha ini nggak perlu repot menyiapkan konten marketing mereka gitu. Jadi peluang itu yang sebenarnya saya ambil dulunya gitu. Jadi saya nawarin, udah Kak, ntar saya aja nih yang bantuin foto produk, nggak usah ribet gitu. Nanti saya yang fotoin, saya produk. Nah, tapi di situ karena belum ada nama, kita baru mulai, jadi saya kemarin itu UMKM lah, jadi rate-nya mungkin harganya mungkin kan kalau foto sama produk foto video sama foto wedding dan lain-lain kan udah beda ya, fotografernya beda, skillnya juga beda, terus yang di shoot juga pasti beda, sudut pandang lah. Nah makanya kenapa kita nawarin jasa foto produk itu khusus company atau UMKM gitu. Jadi rate harganya juga pasti berbeda sama fotografer yang udah profesional dong gitu kan. Mereka kan yang profesional udah foto banyak nih, udah pengalaman kerja dan lain-lain. Nah, tapi karena kita fokusnya di UMKM, di produk dan memang bener-bener untuk apa ya, untuk marketing promosi gitu. Jadi ya kita saya sama tim waktu itu kita coba ambil market itu gitu. Jadi ya pertama klien kita ya teman-teman kita dulu gitu. Sini saya fotoin, sini saya fotoin. Dibantu promosi aja gitu. Di awal-awal ya di barter lah gitu, barter promosi gitu. Bantuin aja Kak di tag ya IG usaha kita kayak gitu-gitulah. Itu 2019 saya sampai 2020. Oke, setahun lah ya kurang lebih. Karena waktu itu COVID nggak sih? Iya betul masih. Jadi betul. Nah, udah nih, saya udah tahu nih, oh ternyata bisnis tuh kayak gini. Kita kayak ya adalah langkah-langkah yang minimal bisa mau dulu. Karena kan awal-awal kita ada ketakutan ya, ketakutannya tuh dalam artian bisa nggak nih kan, gitu. Modalnya berapa nih, gitu kan ada modal. Nah sementara waktu itu modal kita sebenarnya kalau dari saya sendiri ya pasti nol ya gitu kan. Saya cari partner yang emang mereka base-nya fotografer atau videografer dong, karena mereka punya equipment-nya, ada kameranya, ada laptopnya, jadi mau dibilang kita bener-bener bisnis dari 0 rupiah nih. Nah, cuman mungkin udah ada kayak gitu, kita mulailah beli properti untuk foto produk. Nah itu udah mulai udah mulai ngeluarin budget lah gitu. Nah untuk yang foto produk itu kendala saya mungkin karena kita sama tim ya, ada teman lain, ada jadi ngikutin beberapa jadwal mereka juga. Nah itu kendalanya di saya. Sementara saya, pengen nih cepet dapet klien ini, fotonya udah jadwal nih, deadline nih, kayak gitu-gitulah ya. Jadi ada kendala di situ. Nah udahlah. Kendala kedua, tim saya mungkin mau selanjut sekolah lagi gitu kan. Dia waktu itu masih sekolah juga, jadi kayak mau ke jenjang berikutnya lah gitu. Jadi kehilangan tim nih. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting udah punya nih, udah punya langkah nih gitu. Sudah ada brandnya juga nih. Jadi udah masuklah kita ke COVID gitu kan. Nah di COVID ini sebenarnya bukan apa ya, jadi sebelum karena udah ada kendala nih yang saya hadapin di bisnis pertama, jadi saya udah siap nih mau masuk belajar ke dunia lain lagi gitu kan, bisnis lain lagi nih. Nah saya nabung dikit lah dari gaji gitu kan, modal buat ini. Saya pas masuk COVID itu sebenarnya nggak expect banget. Kayak kita harus bener-bener di rumah aja gitu. Itu bener-bener nggak ada di ekspektasi saya gitu kan. Karena saya taunya mau bisnis nih, modalnya udah kekumpul gitu kan. Ya udah dilanjutin aja gitu. Jadi jadi saya lanjutin aja tuh, udah ibaratnya udah niat lah ya gitu, udah niat. Jadi saya lanjut ke bisnis kedua, itu cemilan. Cemilan itu kayak ya kalau dulu orang lihatnya kayak bakso aci, cireng, makaroni, basreng dan lain-lain, cemilan yang instan. Nah, kenapa lagi saya balik ke instan gitu kan? Karena saya kan pegawai kantoran ya. Iya benar. Saya nggak ada waktu buat masak nih, mohon maaf nih. Kalau mau dipakai waktu ya cuma Sabtu Minggu lah ya, gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, saya harus nyari bisnis yang memang fleksibel sama jam kantor saya gitu. Jadi Senin sampai Jumat pun saya bisa produktif. Bahkan di kantor pun saya masih bisa kurir-kurir tipis lah ya, gitu kan, cuman online gitu kan, online kurir gitu kan. Pulang
ya sama, tetap online kurir gitu. Jadi tiap hari bisa jalan, dan itu saya nggak butuh, ibaratnya ya meskipun tetap butuh orang lain, pihak lain, tapi saya nggak ketergantungan sama mereka. Timnya Jadi perlu jadi nggak perlu. Nah itu salah satu kenapa saya bikin cemilan lagi. Saya bisa handle kok gitu. Nah gitulah ya. Sosokan sih. Gitu. Saya bisa handle lah gitu. Jadi bisnis kedua saya itu cemilan. Nah itu ada juga struggle-nya karena kan di awal COVID itu bener-bener pengiriman semuanya itu terbatas banget, dan itu awal saya udah pas COVID gitu. Jadi bener-bener produknya tuh ini udah di jalan rusak kali ini gitu kan, kayak gitu kan, karena bener-bener nggak nyampe. Nah sebelum saya order banyak pasti saya ada tester dulu lah ya, tester cemilan, udah fix nih saya mau beli yang ini saya mau produksi yang ini nih. Ya satu hari pesawatnya nggak nyampe gitu kan. Jadi apalagi kalau cireng-cireng itu saya ordernya jauh di Bandung, di Garut gitu kan. Memang. Pengiriman itu kan lama ya gitu. Bukan lama sih, harus cepet lah ibaratnya. Dia harus sampai maksimal 4 hari ke Kendari gitu. Sementara waktu itu COVID, itu udah lewat seminggu. Astaga. Sampai barangnya rusak semua gitu kan. Jadi kayak bener-bener ya itu rusak gitu. Jadi itu awal-awal, terus kayak ya baru awal juga gini barangnya udah nggak bisa dijual gitu. Jadi saya bagi-bagiin. Itu bukannya nggak bisa dimakan, cuman emang kayak kan cireng itu kayak harus ngembang. Karena itu digoreng udah nggak ngembang karena dia udah vakumnya udah kebuka gitu kan, udah berangin lah plastiknya. Jadi udah gendut gembung gitu. Nah ya udahlah ya itu tapi nggak nyerah dong. Jadi karena udah ayo bisa udah gitu. udah Pernah kayak enggak ini biasanya kalau orang di awalnya susah pasti sukses sih gitu. Ya apa pede aja dulu ya itu gitu. Betul loncatannya. Kayak pede aja dulu gitu kan, yang penting positif thinking aja gitu. Jadinya ya udah tetap ngelanjutin. Alhamdulillah, maksudnya dengan bisnis itu jalan 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun itu tetap bisa berjalan gitu. Nah udah tetap nih cemilan online bisa. Nah di tahun 2020 ya, berarti itu 2020, terus di 2022 nih udah nih online, masuklah ke offline. Nah online kan nggak ada ini ya, nggak ada beban lah gitu kan, nggak ada sewa tempat dan lain-lain. Masuk ke offline nih, lah di offline kan beda lagi nih, kayak kita harus sewa tempat, harus ada yang standby, jaga gaji karyawan dan lain-lain. Nah masuklah ke Warmindo. Nah Warmindo kita nongki dulu. Nah karena mungkin saya juga anaknya suka nongkrong, suka ketemu teman-teman, ya udahlah bikin aja biar orang-orang datang gitu. Bikin aja biar orang-orang datang gitu. Jadi ya saya inilah langsung milih beberapa produk yang mungkin bisa dijual secara offline gitu. Nah balik lagi karena saya nggak bisa masak, saya nggak bisa masak, ya mau nggak mau kita cari makanan instan lah ya gitu kan. Jadi kayak emang kalau nggak bisa masak nggak bisa jualan gitu kan, gitu. Jadi kayak emang kalau nggak bisa masak nggak bisa jualan makanan gitu kan. Ya nggak mungkin dong. Ya, ada kok orang yang jual makanan enak terus tinggal kita jual gitu lah. Jadi sebenarnya kita nyiptain peluang gitu kan, kayak kita tuh nyari bukannya nggak bisa ya, semua orang tuh bisa gitu, tapi dia mau apa enggak gitu. Mau susah, mau mikir atau enggak nih gitu kan. Ya saya nggak bisa masak, tapi ya bukan berarti saya nggak bisa jualan makanan dong gitu. Jadi saya cari makanan yang ya udahlah, aku waktu itu mikir ada beberapa pilihan lah ya makanan. Ribet nih, ke pasar dulu nih kalau jualan ini nih, nggak ada waktu nih ke pasar gitu kan. Mau bikin ini, aduh sama aja nih, tetap belibet nih, ngurus dari subuh nih pasti. Ya udahlah, yaudah kebetulan di Kendari memang sudah ada beberapa bisnis Warmindo gitu kan ya. Ya sebenarnya saya coba-coba juga di semua tempat Warmindo, cari kurangnya apa sih gitu. Survei kamu detail lah ya. Jadi saya survei lah kayak wah ini kurangnya, bisa nih gue kalau cuma bikin ini ya gitu lah. So pede lagi ya, pokoknya pede aja dulu gitu. Ya bisa lah kalau cuma standar rasa kayak gini, bisa lah gitu kan. Jadi ya udahlah, saya coba kita bisnis mie. Sampai kan orang tua bilang, wah ngapain mie kan udah di rumah bikin sendiri. Mama nggak tahu aja, dimasakin orang tuh lebih enak gitu. Bener itu. Jadi kayak gitu ya guys ya. Emang harus dimasakin orang deh. Jadi kalau misalnya bikin mie itu kan ya mungkin yang pertama keuntungannya ya itu tadi ya. Kita udah tercipta persepsi bahwa dimasakin orang lebih enak. Terus rasanya nggak
ya Indomie iya, gitu kan. Indomie, Ya gitu. Indomie. Jadi kayak mie instan itu kan rasanya ya dia udah punya standarisasi rasa dan semuanya ada penikmatnya. Betul. Marketnya udah terbentuk Betul. gitu. Menurut saya sih itu ya waktu itu udah terbentuk marketnya, tinggal apanya? Tinggal kita ciptain habitnya aja. Karena kapan sih kita waktunya makan Indomie? Ya maksudnya mie instan gitu kan. Iya. Kapan sih waktunya kita makan mie instan gitu kan? Terus saat ngapain? Terus apa namanya? Apa kira-kira yang bikin lengkap lagi? Betul. Nah gitu. Jadi waktu itu saya coba di beberapa tempat lah ya gitu, kompetitor lah gitu, calon-calon kompetitor Iya, karena waktu itu belum ada ya gitu. Jadi coba dulu gitu. Oh iya, rate harganya sekian, rasanya standar minyak sama lah ya. Tapi apa sih yang bisa bikin beda gitu? Ya udah, saya bikin beda di topping. Oke. Ya topping yang saya masukin ya bener-bener yang mungkin belum dijual sama tempat lain. Nah kayak gitu. Jadi saya pede aja gitu kayak enggak kok, ini saya udah quality control, rasa topping yang ini pasti lebih enak dari yang di tempat lain gitu. Karena saya sendiri karena saya udah pernah jualan makanan dan saya mungkin cukup ini ya, kalau saya aja nggak suka gimana orang mau suka gitu. Nah jadi sebenarnya keresahan diri dulu iya kita harus peka terhadap hal-hal kecil seperti itu. Bahkan kayak apa namanya, kita juga butuh pulang istirahat, rehat gitu. Siapa lagi yang mau lapar makan masak dulu ke dapur? Nggak mungkin lah. Jadi ini kaum rebahan ini saya bantuin nih supaya mereka nggak malas gitu kan. Jadi kayak yaudah kita mau makan mie aja harus repot ke dapur dulu gitu kan. Ya udah saya siapin tempatnya deh kalian. Nah jadi sebenarnya kayak keresahan kecil gitu kan teman-teman. Mungkin juga nggak memikirkan ternyata jualan mie instan itu berpeluang jadi bisnis loh ya gitu kan. Meskipun orang tua juga ya aneh banget kok jualan yang bisa dibeli sama semua orang, brandnya terpampang lagi, itu ada lagi di supermarket gitu kan. Jadi maksudnya ya ngapain gitu, hal yang bisa kita dapat dengan mudah terus kita jual lagi gitu kan ya. Tapi kan bukan itu yang kita jual gitu. Kita menjual itu tentang ya mungkin ceritanya. Ya mungkin dia bisa ngindomie bareng teman-temannya, bisa nongki-nongki sambil makan Indomie gitu kan, bisa tiba-tiba pengen ngindomie yang kayak suasana lagi males, dia lagi males ini terus tapi dia bisa tetap makan Indomie gitu. Jadi kayak adalah hal-hal yang bisa kita lihat dari perspektif yang mungkin seremeh mie instan gitu kan, kayak wah cuma mie instan doang gitu ya, kenapa enggak gitu, nongkrong nggak harus makan makanan restoran gitu kan, Indomie bisa Indomie gitu juga bisa, mie instan juga bisa gitu. Jadi ngumpul sama temen ya mungkin tanggal muda tua nggak ada ininya ya, karena rate-nya cukup bersahabat lah gitu. Jadi sebenarnya banyak lah yang ini pun sekarang juga kita masih mikir ke depan apa lagi nih, iya benar, bisa diem aja ini betul, ngapain nih ya ke depan, ngapain lagi ya. Itu pemikiran bisnis entrepreneur itu begitu gitu. Kalau udah dapet satu kayak kita bikin apa lagi ya gitu. Jadi kalau sebenarnya ya kalau mungkin dibilang berbisnis untuk kaya juga enggak juga ya, karena kan kalau saya pribadi mungkin kalau orang mungkin bisa digunakan lah prinsip-prinsip berbisnis untuk kaya gitu. Cuman kalau di saya secara pribadi sih saya belum sampai tahap sana gitu. Saya berbisnis memang saya belajar gitu, benar-benar dari nol gitu. Jadi saya mulai dulu nih, tahu nih market saya siapa gitu. Kita baca dulu pasar ini apa, sampai kayak insting-insting apa sih yang kita butuhin itu tuh benar-benar step by step gitu. Jadi saya nggak langsung tahu saya ini punya market siapa, kebutuhan orang-orang apa, keresahan orang-orang apa, itu saya dari awal ya pasti belum tahu lah gitu. Nah jadi ya itu tadi saya pelan-pelan itu minimal dari gabut gitu kan, belajar dulu. Kita kalau bisnis semua orang punya modal gitu kan, dan bahkan ketika modal dari nol pun bisa gitu. Cuman ya itu kemauan dulu dah ya gitu. Buat teman-teman saya yang selalu bilang, "Wih, bantuin bikin bisnis gitu kan, mikir bisnis apa gitu kan." Mau dulu deh gitu, konsisten dulu deh. Nah, teman-teman kan selalu bilang kayak, "Ayo dong bantuin mikir, harusnya bikin bisnis apa ya gitu." Ya, terus saya bilangnya gini, kita peka dulu deh gitu sama yang pertama, kalau kita ada pekerjaan misalnya sama saya itu ada pekerjaan utama gitu. Jadi saya nggak boleh bisnis yang benar-benar mengganggu pekerjaan saya gitu. Mau nggak mau kita harus cari
Yang pertama bisnis yang fleksibel dulu. Bener. Yang kita jalanin itu kita nggak merasa susah. Betul. Gitu. Kita nggak merasa terbebani sama bisnis itu. Iya. Kalau kita punya pilihan bisnis atau kerja, ya kamu tahu dulu ya kalau kamu bisnis kerja resign kerja. gitu. Bener, Ya kan? betul. Nggak boleh tuh kita bilang enggak saya ada bisnis nih. Enggak, saya nggak pernah seperti itu dalam pekerjaan saya. Jadi dalam pekerjaan saya tetap kerja. Saya tetap maksimalkan pekerjaan saya di kantor gitu. Bisnis saya setelah lepas kantor gitu. Karena kita balik lagi ke tanggung jawab dulu nih. Kita mau bertanggung jawab atas apa gitu. Jadi kalau bertanggung jawabnya atas bisnisnya, ya mau ngomong kita harus ngorbanin salah satu dong gitu. Nah, cuman saya kan nggak ke arah sana. Saya bisnis itu bener-bener kayak saya pengen tahu dong nih orang-orang bisnisnya gimana sih? Gimana sih caranya orang tuh bisa kayak gini ya. Jadi ya itu tadi saya coba pelajari dulu nih dari bawah, meskipun mungkin kata orang ya udah 5 tahun bisnis lu gini-gini aja. Nggak gitu kan, kayak nggak gitu. 5 tahun itu saya belajar banyak gitu. Jadi kayak kita belajar dari nol, bener-bener nyiptain peluang, kepekaan termasuk dengan hal-hal yang mungkin orang pikir ngapain dijual, kita bisa gitu. Nah, jadi awal mulanya sih dari situ kita bisnis tuh, dari rasa triggernya aja gitu ya. Keresahan diri sendiri. Berarti gitu. ya intinya positivity dari diri sendiri ya. Ya haruslah kita harus iya, negatif gitu. Iya. Karena kan biasanya tuh orang awal-awal berbisnis tuh apalagi kayak misal nih kayak kita nih karyawan kan kita udah kayak kan udah settle nih karyawan, terus cari kesibukan, tapi kan bisnis ada yang namanya resiko gitu kan. Kita kayak mikir ngapain sih harus mengalami resiko itu gitu kan gitu ya. Tapi ternyata bisa di counter by positivity dari diri kita gitu ternyata. Iya, jadi ya balik lagi ke orangnya gitu ya. Betul. Kalau orangnya pengen terjebak dalam pemikiran itu ya pasti nggak ada yang maju lah gitu kan, nggak ada yang kita bisa lakuin kalau orangnya nggak mau gitu. Tapi kalau orangnya mau ya anggap aja sama lah kayak cowok-cowok di luar sana ya mau berjuangin cewek gitu. Kalau dia suka aja sih ya udah, kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya udah. Tapi kalau dia suka banget ya pasti dia akan ngelakuin sesuatu. Ya sama kayak kita bisnis, kalau kita suka banget ya pasti kita akan melakukan banyak hal ya, meskipun ya ada tantangan nggak mungkin nggak ada lah gitu. Pasti. Tapi ya balik lagi kalau niat kita baik gitu kan, kita kan nggak berniat jahat ya untuk bisnis, pasti selalu ada jalan deh. Saya yakin itu gitu. Saya selalu orang yang paling yakin kalau jalannya baik pasti ada kebaikan di situ. Betul. Karena balasan kebaikan itu sendiri kebaikan lagi. Iya, jadi ya meskipun dalam perjalanan pasti ada aja orang-orang yang kayak aduh suka disenggol kiri kanan ya gitu lah ya, namanya juga kita nggak bisa ngontrol lah gitu ya, hal-hal yang nggak bisa kita kontrol nggak usah lah kita nggak usah dipikirin. Haters gonna hate. Ya kan? Aduh gitulah. Aku penasaran satu hal nih Kak, kayak gini, support system kan dari diri sendiri ya, positivity itu kan penting gitu, tapi tidak menutup dari luar juga gitu kan. Kalau misalkan kita jadi kayak kalau cuma dari diri sendiri kan pasti ada kayak mikir kok cuma saya gitu loh. Pasti kan ada support nih dari luar. Support yang Kak Wiwik dapat itu dari siapa aja dan kayak gimana gitu. Nah, saya sih dalam hidup sampai detik ini tuh saya selalu bersyukur gitu. Syukurnya tuh saya dikelilingi sama lingkungan yang baik. Menurut saya ya, lingkungan saya cukup baik lah gitu, dari teman-teman, keluarga, pasangan gitu. Jadi meskipun di beberapa sesi kehidupan itu akan selalu ada lingkungan-lingkungan yang nggak bagus lah, toksik lah gitu. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang sih kalau saya bilang lingkungan saya sangat baik lah. Semuanya support system itu sebenarnya nomor satu dari lingkungan saya, orang-orang sekitar saya. Nah mungkin di beberapa pandangan gitu ya, mungkin ada yang kenal saya juga dengan versi yang berbeda gitu kan, kayak sombong nih orang kayak gitu-gitulah gitu. Cuman saya bisa sampai di titik ini itu karena mungkin lingkungan saya bentuk gitu. Menurut saya ya, saya ngebentuk lingkungan saya. Saya bisa milih orang-orang siapa sih yang boleh temenan gitu. Betul. Bukan boleh temenan sama saya maksudnya ya gitu. Jangan gitu ya. Maksudnya saya bisa milih siapa aja yang mungkin saya bisa jadiin ring satu saya. Jadi kayak orang-orang saya kalau dibilang di luar sih
semua temen saya sih kayaknya gitu. Saya alhamdulillahnya temennya lumayan lah ya, banyak gitu kan. Cuman ya itu tadi, kita bisa pilih gitu. Kita bisa pilih siapa sih yang kira-kira support dari dia sungguh berarti nih buat kita. Nah, itu yang biasa saya bilangnya, ini teman-teman yang di sekitar saya yang benar-benar full of support. Iya, benar-benar yang teman, keluarga. Nah, makan mama saya tuh waktu dari zaman saya belajar bikin foto produk kan orang tuh nih apa lagi nih, tiap hari ada kiriman barang nih. Kadang jilbab, kadang puding, kadang makanan, minuman gitu, kayak wih apa lagi nih gitu. Jadi mama saya tuh supportnya kayak ruangan gitu. Saya kayak di rumah itu saya mau berantakin kayak gimana pun tetap dia yaudah nggak apa-apa, terserah dia aja. Kayak males banget, mungkin mama saya udah kayak terserah dia bocah mau ngapain gitu kan. Jadi kayak orang tua sebenarnya mama saya tuh bener-bener yang kayak dia tuh percaya gitu. Maksudnya kayak terserah saya deh, saya mau ngapain gitu, mau bikin apa deh. Dia kayak ya udahlah biarin aja gitu. Jadi dia mensupport saya untuk berkembang gitu. Dia nggak pernah kayak ini ya, paling dia kekhawatiran orang tua pada umumnya gimana nih kalau ini ya. Tapi sejauh ini sih support orang tua karena dia percaya sama saya, dia percaya apa yang saya lakuin itu sangat berarti gitu kan. Jadi teman-teman juga kan kalau di tempat lain ya mungkin ya ada kendala orang yang menghadapi kayak temennya nggak percaya apa sama dia ya, gitu. Nggak percayanya karena ih apa sih yang jualan kayak gitu jelek banget atau nggak enak nih kayak gitu. Itu bukan teman, gitu. Ada lah. Iya, tapi mungkin karena dia nggak pengen kita satu langkah lebih maju dari dia aja. Itu lebih ke arah ini ya. Itu kan adalah kita dapat sesi-sesi itu gitu. Nah cuman kebetulannya juga ya, syukurnya teman-teman saya nggak yang seperti itu gitu. Jadi meskipun kata orang teman kita itu bukan market kita, benar. Karena nggak mungkin mereka akan terus beli ke kita atau pakai jasa kita, nggak mungkin selalu itu. Nah tapi mereka itu ya paling pertama lah kita jualan ya ke teman dulu. Mereka duluan yang nyoba, mereka duluan nih market kita. Setelah mereka baru kita terjun lah ke market yang lebih besar lagi, lebih bebas lagi dari lingkungan kita gitu. Jadi supportnya sih sebenarnya lingkungan yang baik sih itu sangat mempengaruhi juga. Keren ya, circle-nya Kak Wiwi keren. Mau dong masuk. Oke, link. Nanti kirimin link ya deh. Saya buatin nih. Kita satu circle. Ya seru deh. Oke, itulah ya. Oke, Kak Wiwi, karena kan kita ini sudah masuk di era digitalisasi gitu kan. Kira-kira dari bisnisnya Kak Wiwi sendiri untuk masuk ke era digital tuh pengaruhnya kayak gimana gitu? Kalau saya secara pribadi ya karena kita awalnya jualan jasa gitu kan ya, digital pasti dekat banget ya sama kita nih ya. Yang kita bantu nih pengusaha nih yang mereka benar-benar menjual jasanya melalui media sosial, website dan lain-lain, aplikasi online. Nah, kita fotoin produk mereka pakai buat aplikasi online-nya gitu kan, foto produk makanan, mereka tampilin makanannya di situ gitu. Jadi sebenarnya digital itu nggak bisa kita pisahkan lah ya sama bisnis sekarang gitu. Ini tuh foto produk di usaha pertama saya udah masuk lah. Di kedua apalagi nih? Saya jualannya via sosmed nih bos gitu. Jadi kayak ya itu pasti masuk banget lah. Yang kedua itu bisnis kedua saya. Wah, yang ketiga ya sama. Di yang ketiga ya pasti saya juga akan tetap memasarkan ya via digital ya, sosial media, ngundang influencer itu kan semua masuk ke dalam digitalisasi bisnis lah ya gitu. Jadi kita nggak bisa pungkiri kalau digital itu benar-benar sangat-sangat mempengaruhi bisnis kita gitu. Keren. Tapi emang sih yang namanya zaman itu betul-betul mempengaruhi kan. Ada yang makanya kita juga harus cari bisnis yang sesuai dengan perkembangan teknologi, digital dan lain-lain. Kalau dari Kak Wiwi sendiri kira-kira kedepannya mau ada bisnis apa lagi nih? Oke, gitu ya. Ciptakan peluang wujudkan harapan ya sih. Masuk lagi. Ya jadi kayak gitulah ya. Biar sama ya tagline-nya. Jadi ya gitulah. Jadi kalau misalnya kalau saya sendiri sih ya karena kita tuh harus peka dan pintar nyiptain peluang gitu. Yang saya bawa sekarang ya, yang saya bawa sekarang itu mungkin connect dan collapse. Ya, jadi connecting mungkin gitu kan, kita mungkin menghubungkan atau kita dihubungkan sama banyak orang dan kita tetap harus itu ya kalau bisnis kita mau maju. Nah, kita juga harus kolaborasi. Nah, kita banyak-banyak collab sama
bahkan di lini bisnis lain pun kita kolaps gitu. Jadi kita kalau sekarang bahkan kedepannya bisnis saya akan mengarah ke sana. Jadi saya akan tetap mengacu sama itu ya, connect sama kolaps lah gitu. Jadi bener. itu semua akan ibaratnya saya gunakan digital full 100% menggunakan digital nih. Kayaknya kedepannya bisnis saya akan merambah ke digital marketing gitu. Jadi itu udah ancang-ancang ya, didoainnya. Didoainnya mungkin rencana kita running di September atau enggak Oktober. Wih, udah ini lagi dong. Iya, udah lagi nih. Jadi sekarang lagi inilah lagi fokus bikin ininya lah, marketing plan-nya lah ya gitu. Oke, bentar lagi finishing berarti nih. Ya, Insya Allah ya. Kita nggak tahu ya, doa aja dulu gitu. Doa aja dulu gitu. Oke, dari Kak Wiwi sendiri nih, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman UMKM yang baru merintis gitu, apalagi yang bener-bener dari nol banget dan supportnya tuh cuma inner circle-nya gitu loh. Oke. Kalau dari saya sih, saya belum bisa support bisnisnya, Iya, karena kan dia baru mau ini. Tapi saya support personalnya lah gitu ya. Tips-tipsnya gitu kan. Gitu. Kalau saya tuh pakai satu acuan dan menurut saya tuh nggak ada yang namanya kata terlambat. Gitu. Benar. Karena garis start itu selalu terbuka dan garis finish itu nggak pernah tertutup. Wih, gitu. Jadi tuh. jadi menurut saya ya, kapanpun orang mau usaha itu akan selalu bisa gitu. Betul. Peluang itu akan selalu ada kok gitu. Benar. Jadi meskipun mungkin keuntungan kenapa kita nyoba dari muda itu karena mungkin stok gagalnya masih banyak lah ibaratnya gitu. Tapi bukan gagal, namanya mencoba gitu. Mungkin karena di tahun pertama kurang baik ya, mungkin bisnisnya kurang ngena ke market aja. Tahun kedua bisa kita pakai untuk ini. Ya mungkin keuntungannya cuman di saat itu aja. Stok nyoba-nyobanya masih banyak kalau kita mulainya dari sekarang. Tapi nggak ada yang salah juga dengan mulai dan tidak usia 35, 40 yang bahkan saat ini mungkin mereka masih kerja kantoran gitu. Jadi semua peluang itu ada gitu. Nah mungkin sekarang mereka lagi ngumpulin pundi-pundi rupiah. Iya. Ya nanti di usia 50 tahun dia duduk manis bayar karyawan aja. Iya bener banget. Itu apa namanya ya, bisnis paling simpel lah. Iya. Bayar aja orang gitu. Kita nggak perlu pusing gitu ya gitu. Jadi maksudnya kita tuh dalam bisnis itu fleksibel lah. Kita nggak boleh bilang saya nggak ada keahlian nih, atau saya nggak ada kemampuan nih, ini insting bisnis saya kosong nih kayak gitu-gitu. Nggak ada, bisa kalau mau bisa kalau mau gitu ya, jangan insecure lah gitu. Jadi ya itu tadi yang saya bilang ya, garis start itu selalu terbuka dan garis finish nggak pernah tertutup. Jadi semua teman-teman punya peluang untuk itu gitu. Betul. Jadi nggak ada itu nggak bisa Pasti bisa ya. pasti bisa. Iya, jadi kayak Bener. gitulah ya gitu. Karena kan gini, biasanya kan kita nih karyawan gitu kan, kayak kita nih udah sibuk banget dari pagi sampai sore, terus kalau mau lanjut bisnis kan udah capek, belum lagi di kantor kayak hektik segala macem. Kan pasti mikirnya kayak ngumpulin duit dulu, terus nanti biar jadi modal untuk saat di hari kedua gitu kan. Jadi ternyata umur itu bukan ini ya sih, kalau menurut saya ya, secara pribadi. Jadi balik lagi, ini prinsip-prinsip yang saya pakai secara pribadi. Itu seperti itu. Jadi kayak nggak ada yang salah. 50 tahun kita bisnis kos-kosan juga oke banget. Tinggal rebahan kali ya gitu. Terima setoran ya, jadi kayak gitulah ya. Jadi kayak bisnis itu kan luas ya, nggak harus yang estetik, nggak harus yang ini, nggak harus yang itu, nggak harus yang apa sih supaya kelihatan orang kayak punya bisnis aja gitu kan. Ya kan balik ke tujuannya apa nih. Kalau kita bisnisnya cari duit ya kita harus spend lebih lah, karena kan keuntungannya akan besar ketika modal mungkin juga ada pengaruhnya ya, modal besar mungkin keuntungan lebih besar. Nah gitu. Ya kalau kita pakai bisnis untuk cari duit ya benar, pakai prinsip yang kayak gitu ya butuh modal besar, jadi harus nanti pas usia berapa baru mulai. Nah itu benar banget gitu. Jadi nggak ada lah patokan bisnis itu harus kapan, bisa aja kapan aja. Bener. Jadi teman-teman masih sekolah kalau mau cari tambahan uang jajan tuh bisa banget. Sekarang banyak lah ya, endorse juga dapat duit gitu kan. Selebgram itu kan sebenarnya bisa jadi bisnis banget. Jadi kreatif agency juga oke. Betul. Teman-teman gabung aja sama Wiwi Agency. Padahal nggak ada, tiba-tiba ada aja gitu ya. Siapa tahu kan? Iya, bener. Bisa tuh jadi ide baru. Jadi ide baru nih. Teman-teman saya banyak ya, manfaatin aja apa ya. Gitu. Terus juga bisa Kak.
boleh kirim CV portofolionya. Tiba-tiba jadi host gitu kan. Ih, tiba-tiba jadi host mau banget gitu. Iya, daripada kayak biasanya kalau kayak gini kan kita nih biasanya karyawan-karyawan gitu kan buat acara-acara kantor segala macam, kita sebenarnya dari Latih. skill bisa gitu Iya. kan, latihan, tapi kadang capek juga kayak kita dapat 2M. Oh, iya. Apa tuh M 2M? Makasih, Makasih Mbak. Mbak. Relate lah ya. Iya, cuma gitu. makasih Mbak. Padahal kalau dipikir-pikir kayak kalau dijadiin bisnis kayak nge-MC gitu, itu kan bisa gitu. Bagus banget malah. Banyak gitu. Iya, iya, iya. Tapi menurut aku juga ya yang udah kayak karyawan kita bisnis, sebenarnya juga tuh market terdekat adalah orang-orang yang kita temui saat kita bekerja. Betul sekali. Jadi kayak ya meskipun itu tidak berhubungan langsung, tapi itu tetap berpengaruh gitu. Iya. Jadi kayak mungkin kita bisa ya terlatih soft skill juga dari Betul. pekerjaan kita gitu. Jadi kayak mau jualan produk apa beli. Iya. Gitu. Padahal ini nggak ini jualan, nggak tahu jualan ya, tapi kan kita terbiasa ngomong aja gitu, beli gitu. Iya, Produknya bener-bener. bagus banget nih gitu. Betul. Jadi Karena kayak biasa itu. tuh kayak teman-teman kantor kan, kayak misal mereka nih jualan kayak jajanan-jajanan gitu, cobain, terus kita kayak mau dong lagi gitu kan, iya. terus ditawarin ke teman-teman yang lain, karena kan marketing paling bagus itu dari mulut ke mulut, ya kan? Nggak ada yang bisa pungkiri. Iya, ya itu kan? dari mulut ke mulut tuh paling bagus, Oh, iya. apalagi kalau makanan. Iya benar. Ya kan? Enak Makanan ini tuh- enak. Enak tahu yang di sini Iya. di mana tuh? Ah, itu Warmindo yang di Iya. bypass weh. Warmindo di bebas guys, malam ini harus makan Indomie. Kayaknya habis ini kita makan Indomie deh. Iya boleh. Iya gitulah ya. Oke deh. Oke, dari Kak Wiwi sendiri dari awal berbisnis 2019 sampai sekarang, ada nggak hal yang menurut Kak Wiwi paling seru untuk di-sharing ke kita nih? Dalam perjalanan bisnisnya, kayak pernah tiba-tiba ketemu jodohnya Kak, atau Wah. tiba-tiba gimana gitu. Ya kan? Oke, jadi ini adalah fun fact ya. Oke. Jadi fun fact dari semua cerita itu gitu. Jadi mungkin kalau dibilang kayak ini orang oke banget ya hidupnya, Betul. ada struggle-struggle. Mulus gitu kan jalannya. Ya juga sih gitu kan kayak ya sebenarnya dalam struggle bisnis itu ada yang sebenarnya yang mempelopori kenapa ya udahlah saya bisnis aja. Ya, itu lebih ke romance ya. Oh, ish. Patah hati. Jadi sebenarnya ya jadi waktu itu yang kayak saya bilang tadi kayak mungkin di awal kenapa kita nyari pengalihan itu karena kita mungkin dalam hubungan romance kita mungkin ada yang mungkin kita terlalu sebagai cewek ya kadang kan kayak kamu sayang nggak sih sama aku? Oke. Ya, mungkin dalam satu hari bisa ngulang 5 kali ya kamu sayang nggak sih sama aku? Kayak gitu lebih ke overthinking. Jadi di situ juga saya waktu awal juga menurut saya ya secara pribadi kontrol emosi saya mungkin waktu itu masih kurang ya, masih labil, masih sering berantem sama pasangan di saat itu kayak gitu-gitulah. Jadi kayak ada waktu-waktu tertentu di mana kayak ini orang mana sih mau makan bareng nggak ada gitu Oh, ya iya. kayak maksudnya nunggu momen kayak ya mungkin dia juga punya kesibukan di saat itu gitu kan. Jadi mengurangi intensitas kenapa kita harus ribut-ribut lah Betul. gitu. Nah, jadi bisnis itu sebenarnya buat ngalihin sih. Bener. Lebih ke arah itu ya. Lebih ke arah percintaan ini yang tidak sangat liar ya. Jadi kendala saya mungkin ya bukan kendala sih sebenarnya itu adalah kayak latar belakang kenapa semangat saya terlalu tinggi untuk berbisnis gitu. Lebih ke itu ya. Jadi beberapa kegagalan mungkin dalam hal romance saya kurang beruntung mungkin ya gitu. Beberapa perjalanan ke belakang itu romance cukup mempengaruhi saya dalam berbisnis gitu kan. Ada ya Taylor Swift aja bikin patah hati bikin lagu gitu ya. Kenapa kita patah hati tidur di rumah ya? Bikin Warmindo lah gitu. jadi kayak gitulah ya gitu. Mungkin kasarnya kayak gitulah. Ngapain kita kalau patah hati tiduran rebahan nangis meskipun iya sih. Tapi pengelolaan emosi yang kayak ya nggak mungkin lah enak aja dia aja seneng-seneng di sana masa kita susah gitu ya. Jadi adalah trigger itu di dalam diri gitu kayak orang yang nyakitin aja bahagia gitu kan, kenapa kita susah gitu. Jadi menurut saya secara pribadi energi yang saya pakai tuh kalau cuman dipakai
meratapi kesedihan saya sih agak ini ya, agak kayak sayang itu waktunya kan. Meskipun ya sempet ada lah momen-momen sebulan gak keluar rumah, mungkin adalah momen-momen seperti itu. Cuman ya balik lagi, kita mau maju apa enggak sih gitu, kita mau atau enggak sih bangkit dari keadaan yang tidak menyenangkan ini. Nah gitu, jadi saya di saat itu coba bagaimana caranya mengelola itu gitu, meskipun rasanya susah banget ya gitu, meskipun kayak seluruh dunia bilang bisa, tapi kalau kita aja nggak bisa ya susah ya gitu ya. Jadi kayak saya mau nggak mau harus berpikiran yang baik dulu gitu, harus ada dulu nih pikiran baik saya, meskipun satu dunia bilangnya iya, kalau saya enggak ya gimana ya, nggak ada pengaruhnya buat perkembangan diri saya. Dan di situ juga saya baru sadar bahwa ternyata diri sendiri tuh berpengaruh 100%, hampir 100% bahkan untuk menentukan langkah kita selanjutnya. Bener. Gitu. Jadi trigger saya sih mungkin atau inilah ya, kendala-kendala saya sih mungkin di dalam itu sih ya. Enggak terlalu ya, mungkin 90% kebutuhan dan ini dikabulkan Tuhan, mungkin 10%-nya disimpan. Nah, tapi alhamdulillah guys, sebulan depan ya bakal kita akan official untuk jadi istri orang lah ya. Jadi teman-teman semoga lancar sampai hari hanya. Ya, jadi mungkin kabar baiknya itu ya, dari semua drama-drama bisnis. Nah, mungkin di tahun ini dikasih hadiah itulah ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Pastilah maksudnya ya mungkin semua kesedihan akan dibalas lah pada waktunya. Karena gitu. banyak ya kan, biasanya orang sedih habis putus tiba-tiba jadi atlet, kan jadi sering lari, jadi sering apa gitu kan, cari-cari yang positif. Terus Kak Wiwi habis galau tiba-tiba malah berbisnis. Bagus lagi bisnisnya, jadi makin gede. Amin gitu. Misal kan lo? Enggak dong. Bahagia aja sih kayaknya. Bener. Bagus gitu deh. Iya, jadi trigger itu dari mana-mana aja dan kebanyakan berawal dari keresahan diri ya. Dan ya, memang positivity dari diri itu sangat berpengaruh. Berpengaruh menurut saya. Kan ada juga tuh biasanya toxic positivity. Iya. Kan itu dalam ini ya, dalam apa namanya, dunia psikologi itu kan ada yang namanya toxic positivity, tapi tidak menutup tidak menutup kalau ternyata toxic positivity itu adalah yang bikin kita kuat gitu kan. Iya. Sebenarnya balik lagi ke pandangan gini. Jadi saya itu kayak gitu, misalnya ya toxic positivity mungkin bilang kayak kalau ketika teman kita lagi cerita gitu kan, kayak kita terus jawabnya kayak gitu, halah masih mending kau gitu kan, kayak gitu ya. Aduh nasib. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, saya tuh udah ngalamin hal yang sulit gitu. Jadi kalau kalian mau cerita kesedihan sama saya, jawaban saya pasti nggak memuaskan gitu. Jadi saya selalu membatasi perbincangan terkait dengan yang kayak tadi keluhan-keluhan kayak gitu. Saya bilang saya bukan orang yang cocok untuk kalian ajak diskusi masalah seperti itu. Karena hal yang mungkin hal yang bahkan parah banget itu saya pernah laluin. Saya takutnya akan menjadikan kalian itu kayak merasa si Wiwin nih nggak ngertiin banget kondisi temannya, malah dia yang cerita lebih banyak. Malah adu nasib. Nah, jadi saya selalu bilang sama teman-teman kayak saya itu cuma bisa dengerin. Kalau misalnya kalian mau ditambahin masukan, saya bisa. Tapi kalau untuk kalian cerita kayak gitu, saya bukan orang yang tepat gitu. Jadi mungkin cara saya berteman juga agak mungkin ya berbeda ya. Kita tahu kita support di mana gitu. Tapi mungkin saya bukan orang yang cocok untuk support seperti itu gitu. Karena saya takutnya malah jadi itu tadi toxic positivity gitu. Jadi dari semua yang saya alamin, saya takutnya malah bikin kalian nggak merasa tambah baik kalau habis cerita sama saya gitu. Jadi saya udah bilang ke teman-teman kalau saya tuh bukan tempat cerita yang baik untuk masalah itu. Tapi kalau kalian mau kasih masukan kayak, wih pendapatmu dong secara pribadi, menurut kamu ini cowok yang ini enggak sih? Menurut kamu ini. Nah itu saya bisa kasih masukan dari apa yang saya pernah alamin. Tapi kalau kalian minta didengerin terus saya bantu adu nasib lagi ya, mohon maaf nih gitu. Kayaknya kisah saya lebih perih nih gitu. Jadi kayak saya nggak bisa ngasih banyak maksudnya kalau cerita ke saya itu nggak bisa terlalu banyak itu kesedihan, takutnya saya yang ke-trigger untuk, meskipun saya nggak merasa itu kayak nggak sadar mengeluarkan kalimat-kalimat standar lah ya gitu, kalimat yang mungkin saya bilang masih bisa aja biasa gitu. Nah padahal itu menyakiti orang lain gitu. Jadi lebih baik saya menghindari itu di awal. Kalau mau masukan boleh secara pribadi, tapi kalau untuk ini ya
mohon maaf takutnya saya nyakitin gitu. Tapi Takutnya saya bagus ya, dan nyakitin gitu. kadang teman yang mengerti dirinya itu lebih baik gitu loh. Iya, Karena mungkin. biasanya kan ada temen tuh yang kayak Iya. gitu, kayak gak apa-apa sih ini cerita, ternyata ujung-ujung kita yang dengerin dia Iya, cerita gitu iya, kan. iya. Ya Tapi boleh gitu, bisa aja nggak gitu. boleh gitu. Terus ada juga temen yang bener-bener kayak tahu aku tuh gini orangnya, jadi kita jangan sampai apa namanya, tidak berteman cuma gara-gara itu. Iya. Padahal kan kita sama-sama sudah saling tahu, apalagi udah teman deket gitu kan. Iya, jadi sebenarnya kita sebelum ngasih tahu orang kita harus tahu dulu diri kita Betul, seperti iya, apa. Nah, benar. makanya kenapa kita berbisnis kan kita tahu potensi diri kita. Betul. Oke lah di sini saya bisa lah gitu kan. Iya, betul. Jadi kayak kita harus sebenarnya balik lagi ke bisnis itu gitu kan. Kita kenali dulu deh potensi kita. Kita kalau marah ngapain? Bener. Kita kalau sedih ngapain? Kita kecewa ngapain? Kalau kita udah bisa ngelola itu, saya yakin pasti kita bisa lebih mudah ngelola yang lain gitu kan. Bener. Jadi pahami dulu diri kita ini, kalau misalnya sakit ya minum obat. Betul. Kalau lagi sakit terus jalan-jalan ya mungkin bisa jadi gitu. Saya tahu gitu ketika saya down saya harus ngapain. Saya tahu tahap kesedihan saya itu di mana. Betul. Kayak kadang mungkin ya kalau saya cerita sama teman, "Ih, Gung, kayaknya saya nih sedih banget nih hari ini." Terus gimana? Enggak, tadi saya belanja udah beres gitu. Jadi obatnya kita tahu gitu. Belanja aja kita udah sembuh Iya, gitu. iya, Nah, iya. ketika kayak udah kayaknya sakit nih, Iya. kayak harus minum obat deh. Beneran sakit tuh Iya, gitu. bener Jadi kayak tahap-tahap itu Iya, pun iya. kita harus sadar di diri kita kalau mau sembuh tuh ngapain. Bener. Nah, Tahu kayak healingnya. tahu cara ngobatin diri kita dulu gitu. Betul sekali, menarik sekali obrolan kita hari ini ya. Aduh, Iya, ya sangat Allah. menyenangkan tapi kita terbatas waktu ya. Iya, Kak? iya, iya. Oke, mungkin untuk episode 3 kali ini bisa kita cukupkan dulu. Nanti kita bisa ngobrol lain kali lagi ya Kak. Boleh. Sambil cobain Warmindo. Langsung ke Warmindo kita buka sesi di sana. Bagus. Coba tahu ada episode 3 part 2 ya. Takut banget. Oke, teman-teman Indiebis dimanapun kalian berada, jangan lupa follow Instagramnya Kak Wiwi. Apa Ya, Instagramnya? @wiwise. @wiwai. Panggilnya Kak Wiwai nih. Wiwi Arianti sih Oh, suka singkatan iya, sih. Wiwai. Biar lebih gampang aja di user. Oke, dan juga bisnisnya Kak Wiwi bisa dicek di Instagram. Ada Kita Nongki dulu. Ada juga tuh tadi saya cek Kita Fotoin dulu. Iya, itu kan, bisnis jasa foto produk. Sama Kita Kita ngemil ngemil dulu. dulu. Iya, bener. Ada banyak ya guys. Iya, jadi kita corps Iya, lah. kita, oh bener. Ya ada tuh di bio Instagramnya Kak Wiwi kan, Kita Corps itu. Iya. Oke, jangan lupa follow juga indiebis.sultra. Cukup sekian untuk hari ini teman-teman. Saya Esti sama Kak Wiwi. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah!